Terima kasih Anda masih bersama kami. Fraksi Partai Amanat Nasional mempertanyakan rendahnya capaian pendapatan dari sektor retribusi yang hanya mencapai 80%. PDIP juga mempertanyakan belanja modal yang sangat minim realisasi, padahal belanja modal merupakan belanja langsung penyediaan utilitas. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sekaitan dengan penjelasan saudaraku Wali Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2020 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar pada tanggal 22 Juni 2021. Nampak bahwa komposisi pendapatan daerah yang direncanakan sebesar 3,46 triliun rupiah hanya dapat terrealisasi sebesar 3,32 triliun rupiah atau hanya sekitar 95,81%. Dalam kondisi normal, capaian 95,81% tersebut di atas sudah lebih dari cukup. Hanya saja kalau kita mengingat bahwa target tersebut adalah angka yang sudah disesuaikan jauh dari target awal APBD pokok tahun anggaran 2020 akibat kondisi pandemi COVID-19, maka fraksi Partai Amanat Nasional patut mempertanyakan penyebab dari ketidak tercapainya target penyesuaian tersebut, khususnya pada sektor retribusi daerah yang hanya mencapai 87,79% hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan capaian 51,40% serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang hanya terrealisasi 72,33%. Tiga jenis pendapatan daerah yang kami pertanyakan tersebut merupakan jenis pendapatan yang bisa dikendalikan secara internal oleh pemerintah kota, namun dalam kenyataannya sangat mengecewakan. Sementara pada sisi belanja daerah tahun 2020 yang diharapkan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan, peningkatan pelayanan masyarakat, percepatan penanganan COVID-19, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional, dalam kenyataannya pun jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari capaian belanja yang hanya mencapai 80,09%, yaitu sebesar 2,97 triliun rupiah dari total yang dianggarkan sebesar 3,70 triliun rupiah. Dari total realisasi belanja daerah yang terrealisasi, belanja modal yang merupakan belanja langsung untuk penyediaan utilitas perkotaan bagi kepentingan publik seperti sarana dan prasarana jalan, jembatan dan saluran drainase, pembangunan atau rehabilitasi gedung pemerintah, sekolah dan puskesmas, serta pengadaan peralatan kantor guna mendukung peningkatan pelayanan masyarakat hanya terrealisasi 48,37% atau sebesar 291,20 miliar rupiah dari anggaran yang dialokasikan hanya 600,09 miliar rupiah. Dari capaian-capaian tersebut di atas, fraksi Partai Amanat Nasional kembali mempertanyakan kendala yang dihadapi sehingga program untuk kepentingan masyarakat banyak yang tidak terrealisir sebagaimana yang telah menjadi program pada APBD tahun anggaran 2020. Hanya belanja pegawai yang terlaksana dengan capaian di atas 94%. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, mencermati pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 secara keseluruhan, hasilnya dapat dikatakan sangat jauh dari harapan. Hal ini antara lain dapat terlihat dari kinerja beberapa SKPD yang terkait langsung dalam penanganan COVID-19. Antara lain dapat dilihat dari pendistribusian sembako yang tidak merata dan terkesan amburadul
merupakan salah satu tolak ukur buruknya kinerja SKPD terkait. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menilai laporan keuangan Pemkot Makassar sudah sesuai dengan Perda nomor 9 tahun 2019 tentang APBD. Namun PKS tetap meminta Pemkot kembali mengoptimalkan kinerjanya agar capaian pendapatan dapat meningkat. PKS menyarankan agar Pemkot mengkaji dan menggali kembali potensi pendapatan daerah. 1. Realisasi pendapatan daerah yang hanya berkisar 94,25% atau terrealisasi sekitar 1,07 triliun dari target sebesar 1,14 triliun lebih. Oleh karena itu, Fraksi Keadilan Sejahtera berharap pemerintah Kota Makassar dapat bekerja secara optimal dan fokus meningkatkan kinerja kreatif dan inovatif dalam proses perencanaan, khususnya dalam menggali potensi pendapatan daerah dari sektor pendapatan asli daerah Kota Makassar. Walaupun kita tahu bahwa sejak tahun 2019 kita berada di situasi yang sangat sulit dengan adanya wabah pandemi COVID-19 sampai saat ini dan sangat berpengaruh dalam penerimaan pendapatan daerah. Kedua, penerimaan pendapatan daerah dari pajak daerah yang terrealisasi sebesar 864,31 miliar lebih dari target sebesar 846,69 miliar lebih atau sebesar 102,08%. Restribusi daerah terrealisasi sebesar 67,20 miliar lebih dari target sebesar 76,55 miliar lebih atau 87,79%, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terrealisasi sebesar 31,87 miliar lebih dari target sebesar 62 miliar lebih atau 54%, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terrealisasi sebesar 114,93 miliar lebih. Walaupun kami melihat ada yang melebihi dari target, tetapi masih ada yang jauh dari target. Oleh karena itu, kami meminta kepada pemerintah Kota Makassar untuk dapat ditingkatkan lagi. 3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan kepada pemerintah Kota Makassar untuk dapat mengkaji kembali dan menggali beberapa potensi sumber-sumber pendapatan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak potensial yang sampai dengan saat ini belum terdata dalam sistem yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat validasi data pajak yang disetorkan ke pemerintah Kota Makassar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak dapat bertambah. Keempat, penjelasan atas realisasi belanja daerah yang dibagi 3 bagian, yaitu belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga yang dianggarkan sebesar 3,70 triliun lebih, hanya terrealisasi sebesar 80,09% atau sebesar 2,96 triliun lebih yang dialokasikan untuk belanja operasi yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial dengan anggaran sebesar 2,96 triliun lebih telah direalisasikan sebesar 2,59 triliun lebih atau sebesar 87,37%. Kemudian belanja modal dengan alokasi anggaran sebesar 601,99 miliar lebih hanya dapat terrealisasi sebesar 291 miliar lebih atau 48%. Sedangkan belanja tidak terduga dialokasikan sebesar 135 miliar lebih dapat terrealisasi sebesar 83 miliar atau 61,33%.
harap penjelasan terkait dengan kendala apa yang dihadapi pemerintah Kota Makassar sehingga realisasi belanja daerah tidak sesuai target. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 meminta agar ke depan realisasi anggaran lebih ditingkatkan sehingga sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa bisa diminimalkan. P3 meminta agar infrastruktur pendukung penanganan banjir lebih diperbaiki. Kualitas OPD juga diminta untuk ditingkatkan lagi. Antara lain, 1. Pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar 3,46 triliun lebih hanya terrealisasi sebesar 3,32 triliun lebih atau 95,81% dari target yang direncanakan. Hal itu diakibatkan oleh penurunan PAD sekitar 94,25%. Beberapa item yang menyebabkan penurunan PAD kita yaitu turunnya retribusi daerah di mana pencapaian sebesar 67,20% lebih dari target sebesar 76,55 miliar lebih. Kemudian juga terjadi penurunan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang hanya terrealisasi sebesar 31,81 triliun lebih dari target sebesar 62 miliar lebih atau 51,40%. Begitu pula lain-lainnya pendapatan asli daerah yang juga mengalami penurunan dari target sebesar 158,90 miliar lebih hanya terrealisasi sebesar 114,93 miliar lebih atau 72,33%. Mohon penjelasan terkait penurunan yang begitu besar dari retribusi daerah serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 2. Salah satu sumber PD dari pajak daerah yang pencapaiannya melebihi target yaitu 102,08%. Kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengucapkan apresiasi kepada pemerintah Kota Makassar dan tetap mengharapkan adanya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Makassar untuk peningkatan PDA kita, terkhusus kepada pajak daerah yang terrealisasi sebesar 864,31 miliar lebih jika dibandingkan perolehan dari tahun 2019 sangat jauh mencapai 1,6 triliun lebih. 3. Melihat dari realisasi belanja yang dianggarkan sebesar 3,70 triliun lebih dapat terrealisasi sebesar 2,96 triliun lebih atau sekitar 80,09%. Tentunya jika melihat dari realisasi pendapatan sebesar 3,32 triliun lebih, ini menggambarkan bahwa terdapat sekitar 360 miliar yang tidak dibelanjakan. Untuk itu kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan minta penjelasan terkait hal ini. 4. Dari ketiga item belanja daerah, belanja modal yang paling jauh turun realisasinya di mana dianggarkan 601,99 miliar lebih banyak terrealisasi sebesar 2,91,20 miliar lebih atau 48,30%. Mohon penjelasan pemerintah Kota Makassar karena belanja modal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pembiayaan infrastruktur serta program-program lain ataupun yang bisa membantu mempercepat pemulihan ekonomi. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan pandangan dan saran-saran serta masukan yaitu 1. Dengan memperhatikan realisasi belanja maka kami menyarankan kiranya ke depan realisasi anggaran lebih maksimal sehingga nilai silpa akhir tahun bisa diminimalkan. 2. Program penanganan infrastruktur yang belum dimaksimal khususnya di bidang jalan dan drainase di mana penanganan sistem drainase secara menyeluruh itu belum terlaksana dengan baik sehingga kita ketika musim hujan dengan integritas tinggi masih terdapat genangan air di beberapa titik. Oleh sebab itu kami meminta kepada pemerintah Kota Makassar untuk melakukan perbaikan saluran dan rehabilitasi pada area rawan banjir. 3. Menindaklanjuti hasil temuan laporan hasil pemeriksaan LAP BPK LKPD tahun anggaran 2020 pemeriksaan tahun 2021. 4. Meminta kepada pemerintah Kota Makassar agar lebih cermat dan berhati-hati dalam melakukan belanja keuangan daerah. 5. Meminta kepada pemerintah Kota Makassar agar lebih meningkatkan kualitas OPD SKPD di lingkup pemerintah Kota Makassar. 6. Menilai pemerintah Kota Makassar kurang cakap dan tidak
menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pengelolaan keuangan daerah. 7. Meminta dengan tegas kepada pemerintah Kota Makassar selalu melaporkan ke DPRD Kota Makassar dalam setiap refocusing anggaran dan menjaga hubungan baik serta sinergitas antara pemerintah kota dengan DPRD Kota Makassar sehingga menghasilkan pemerintah yang baik. Demikianlah rapat paripurna Dewan Agenda Pandangan Umum fraksi-fraksi terhadap jawaban Wali Kota Makassar terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemkot Makassar tahun 2020. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam TV Parlemen DPRD Kota Makassar. Saya Febrian, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.